atensi kita, perhatian kita, kliknya kita, scrollnya kita itu adalah komoditas tadi yang Daniel sebut yang sangat seksi yang dapat menggerakkan roda ekonomi saat ini. Bukan hanya jual beli, transaksi secara langsung. Assalamualaikum, selamat bergabung kembali dalam dialog diagnosa logika dengan isu tetap yaitu dunia digital dan segala persoalan yang ada di dalamnya. Dan seperti biasa ada pakarnya, Saudara Daniel Russell, Saudara Barli, dan ada teman baru yang muncul di tengah-tengah kita, Kiki Sihaan, dan saya seperti Anda tahu akan ikut nimbrung meskipun boleh jadi saya tidak terlalu ahli di bidangnya, tapi tidak ada salahnya kita ikut meramaikan. Kadang masalah isu yang belum kita pahami juga cukup menarik untuk diketahui, karena kalau kita sudah mempelajari sesuatu yang sudah kita ketahui, lalu apa perlunya kita ngabisin waktu? Silakan Mas Daniel. Oh iya, jadi kan kita hari ini bakal bicara pasar atensi ya Pak ya, pasar perhatian gitu ya. Bahwa pasar perhatian, oke. Jadi kita harus perhatikan dulu, maksudnya perhatian itu apa sih gitu? Yaitu satu-satunya alat kita memilah realitas mana yang penting dan tidak penting gitu. Jadi ketika kita malfungsi dalam perhatian kita, ujung-ujungnya yang terjadi apa? Ya proses dehumanisasi, kita hanya menjadi barang. Gitu. Barang dalam arti sesuatu yang sangat mudah untuk dikontrol gitu kan ya. Nah bicara tentang perhatian itu kan, itu sebenarnya hari ini masuk ke dalam level komoditas gitu. Komoditas. Ya. Jadi bicara bagaimana merubah pola orang memahami realitas gitu. Ya salah satunya ketika adanya migrasi besar-besaran gitu dari realitas yang sifatnya fisik gitu ya. Agak lambat kan realitas yang kita alamin sekarang gitu dalam hukum gravitasi. Tapi kalau kita masuk ke dalam realitas, lambat, berdebu, berkeringat. Iya, dia punya beraroma. Banyak konsekuensi yang sebenarnya itu lebih apa ya? Ya intens lah dibandingkan kalau kita masuk ke dalam realitas virtual gitu. Itu miskonsekuensi sering terjadi dan dia menjanjikan sebuah percepatan. Dalam arti kenapa percepatan itu ada gitu? Ya tujuan dari informasi itu tersebar ya bukan lagi untuk menjadi tujuan esensial, enggak. Tapi bagaimana merubah pola seseorang, terus memuaskan hasrat seseorang, terus membantu orang untuk apa ya? Terjebak dalam loop yang tidak bisa keluar gitu. Jadi ya ini migrasi besar ini tujuannya buat apa? Ya buat ya tujuan daripada platform dibentuk gitu. Jadi ya kesadaran itu bukan milik kita lagi pada hari ini sayangnya gitu. Maaf saya memotong. Jadi tujuannya apa kalau begitu? Tujuannya sih rezim digital, rezim algoritma itu tujuannya apa? Kita kan manusia as a subject gitu kan. Ketika kita berhadapan dengan platform gitu, masing-masing kan nggak mungkin punya tujuan yang sama, nggak. Penggunanya tidak punya tujuan yang sama. User sama platform itu tidak mungkin punya tujuan yang sama. Tujuan yang sama. Lalu apa tujuannya? Tujuannya yaitu engagement, kuantifikasi, interaksi. Jadi itu tujuan yang dimiliki oleh algoritma. Tujuan yang dimiliki oleh platform digital. Iya, platform itu maksud saya. Jadi kalau kita bicara interaksi itu kan bicara bagaimana kita waktu ruang kita, hidup kita gitu. Iya. Itu kita serahkan kepada sesuatu yang sebenarnya itu bukan milik kita gitu. Kan kalau kita berhadapan dengan kenyataan gitu, kan dibutuhkan namanya proses berpikir rasio ya, seminimalnya gitu. Tapi dalam rejim algoritma yang sifatnya automatically ataupun otomatisasi konten, itu digunting. Itu seakan-akan ada pilihan bebas, tapi sebenarnya itu proses pengendalian yang paling mutakhir gitu. Oke, silakan Mas Barli. Mungkin Bang Kiki, tadi kita udah dengar banget nih keresahan Daniel terkait dengan pasar atensi dengan bahasa yang filosofis dan yang sangat tinggi. Mungkin saya sambil mau menyapa dari rekan-rekan atau penonton setia kita di dialog untuk mencoba menjelaskan ada beberapa kata-kata Daniel mungkin yang dari rekan-rekan penonton setia kita belum bisa paham. Saya akan coba memberikan contoh pasar atensi dengan yang lebih teknis karena sekaligus saya praktisi IT akan coba sampaikan. Bagus. Mungkin contoh dari pasar atensi yang paling mudah adalah di zaman digital ini kita sulit untuk fokus. Contohnya saya sedang bekerja di laptop, tiba-tiba muncul notif di handphone kita, notif WhatsApp. Ada rekan kita yang mengirimkan
video link TikTok. Saat kita link tersebut kita klik, kita masuk ke TikTok, kita tonton, distraksi terjadi. ya, kita selesai nonton, kita scroll lagi. Scroll, sampai di video TikTok tersebut menunjukkan sebuah potongan-potongan podcast. Dari potongan podcast TikTok tersebut, kita tertarik untuk menonton Iklannya. full YouTube-nya. Dari TikTok kita pindah lagi ke YouTube. Dari YouTube kita tenggelam dengan alunan kata-kata yang diadakan di podcast tersebut. Lalu kita tertarik dengan narasumber tersebut. Dari situ kita terdistraksi lagi dan membuat kita adiksi. Kita mencari tahu di Instagram siapa sih narasumber tersebut. Kita pindah lagi ke Instagram. Tanpa sadar kita menghabiskan waktu berjam-jam larut dalam dunia digital tersebut. Nah, itulah contoh yang paling mudah dari pasar atensi. Dimana yang tadinya pasar adalah beli, tempat kita jual beli, atensi adalah perhatian kita. Nah, dimana pasar atensi digital ini adalah atensi kita, perhatian kita, kliknya kita, scrollnya kita, itu adalah komoditas tadi yang Daniel sebut yang sangat seksi yang dapat menggerakkan roda ekonomi saat ini. Bukan hanya jual beli, transaksi secara langsung. Tapi diri kita justru yang dijual tadi. Diri kita yang dijual. Simpelnya sih itu kalau secara fundamental ketika saya baca jurnal Dylan White ya Pak ya tentang psikologi realism gitu ya, itu penekanannya itu adalah the art of losing control gitu. Seni kehilangan kendali atas diri. Gitu. Jadi diri yang kita pahami hari ini, yang mungkin kita pahami diri itu bukan kita lagi, tapi kita telah berubah menjadi sesuatu yang lain yang dikendalikan gitu. Jadi ya kita harus melihat bahwa prosesi kekuasaan pun memainkan ranah hasrat kita, dalam arti bagaimana sebenarnya kan kalau kita lihat informasi yang tersebar dalam konten bundling itu bukan tujuan informatif gitu, tapi tujuan memuaskan hasrat. Itu ada istilahnya namanya slot machine effect gitu. Kalau di industri perjudian sebenarnya orang itu kan memutar kasino roulette kasino ataupun segala macam, itu kan tujuannya bukan untuk menemukan kepastian, enggak, tapi melihat potensi variabel dalam arti ya dalam ketidakpastian itu akan menemukan ekstase dalam arti hal yang menarik untuk lebih mengadakan diri di dalam proses itu gitu. Karena kan kalau konten berjalan itu kan ya otomatisasi, itu bukan kita yang mikir lagi. Nah, dalam posisi seperti itu ya kita menyerahkan bukan cuma waktu kita aja, tapi hidup kita yang jadi masalah. Bro Daniel mau nanggapi boleh? Boleh. Tadi Bro Daniel bilang untuk apa yang menjadi perhatian kan, atau yang menjadi urgency. Kayaknya ini bukan hal baru di dunia digital saja. Sebelumnya itu orang juga sebenarnya rancu apa yang urgent, apa yang semestinya urgent sama apa yang dianggap urgent. Atau yang paling fundamental itu apa yang kebutuhan, apa yang keinginan. Nah, orang bisa sampai pada memenuhi kebutuhan yang sebenarnya itu kalau dia sampai pada level kesadarannya. Tapi karena manusia juga banyak digerakkan alam bawah sadarnya yang tergerak dari ritual gitu, akhirnya dia melakukan itu tanpa sadar, sehingga kita nggak butuh banget dia anggap hal yang keinginan itu adalah kebutuhan. Sedangkan yang kebutuhan dia sering abai. Tapi itu kan proses yang alami. Daniel justru menggambarkan yang sebelumnya memang alami, ada distraksi itu, tapi ada kelambatan, ada jarak, ada waktu. Tapi ketika diambil alih oleh platform yang awalnya memang ada distraksi itu, sekarang justru distraksi itu sudah menjadi sebuah sistem di mana manusia sudah dia memang tidak mengalami distraksi dari awal, dia dibuat mengalami distraksi karena kecepatan, karena tawaran kenyamanan, kemudahan, ya itu kayak kan salah. Tadi masalah kecepatan sama market atau pasar. Perusahaan itu kan dia punya komoditi, ada yang dijual. Lalu ada dua pihak yang bayarannya paling tinggi biasanya. Orang yang bisa menurunkan uang, atau orang yang bisa menambah pemasukan. Nah, orang yang bisa mengurangi pengeluaran biasanya orang pajak atau bagian finance yang bisa efisiensi anggaran. Tapi orang yang bisa menaikkan ini kita sebutnya gampangnya sales. Nah, di sisi sales dibutuhkanlah orang-orang yang sudah punya engagement. Engagement itu maksudnya dia punya influencer dan dia punya like. Artinya saat dia ngomong tentang produk, diharapkan followernya juga akan ikut beli produk itu, akan dapat atensi dari produk itu. Nah,
ini karena bayarannya paling besar, dia nggak perlu kerja di kantor dengan gaji UMR. Dia bisa gajinya mungkin setara sama direktur atau bahkan bisa lebih tinggi. Karena di sebuah perusahaan yang paling bisa menambah nilai penjualan lah yang pemasukan paling besar. Okay. Makanya percepatan itu sangat cepat Bang Adit. Iya, tapi sebelum kayaknya yang diamati oleh Daniel bukan perilaku manusia pengguna platform digital, ya. Tapi Daniel justru mencurigai apa dibalik sistem yang mengendalikan pengguna. Mungkin saya sambil coba kasih tadi yang Pak Bang Labib sampaikan. Mungkin saat ini kayaknya dunia digital itu sudah dikuasai oleh kapitalis. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena seakan-akan tadi dari distraksi menjadi adiksi itu, karena saat ini platform digital itu dikuasai oleh kapitalis. Di mana dengan iming-iming dalam tanda kutip gratis, baik tadi Instagram, Facebook, WhatsApp, padahal sebetulnya itu nggak gratis. Kita membayar dengan perhatian kita, emosi kita, waktu kita, dan data diri kita. Eksistensi kita, kalau menurut. Di mana di situ algoritma dari para kapitalis itu mempermainkan attention kita. Contohnya adalah saat kita menggoogling, yang muncul itu bisa jutaan halaman web. Tapi kenapa halaman pertama yang ditampilkan, ya itu. Apakah itu adalah pilihan yang paling berkualitas atau yang paling tinggi engagementnya, atau memang itu sudah didorong oleh kapitalis tersebut oleh buka ini ya? Artinya ada polarisasi yang disengaja sehingga para kapitalis tidak hanya menguasai alat produksi yang zaman dulu dari sekarang dijalankan, tapi juga menguasai alat persepsi kita. Alat persepsi. Jadi kalau halaman pertama yang kita buka itu yang disuggest itu masing-masing dari kita beda, algoritmanya nggak ada yang sama karena kita benar-benar sudah di micro targeting. Oh, dia kecenderungannya seperti apa, kognisinya seperti apa, belanjanya apa aja di Tokopedia, perjalanan Gojeknya itu kemana aja, historinya ya. Itu bisa untuk jual produk ini harus ke sini. Kalau ke sini nggak akan beli dia. Itu sudah ada pembacaan itu. Makanya di dunia advertising itu yang di capture gitu, bahwa apa kecenderungan habitatnya, kebiasaannya. Iya. Nanti kita akan kembali ke Daniel. Jadi begini supaya jelas, kalau yang diamati oleh Kiki itu menunjukkan bahwa ini sebetulnya berbicara tentang keuntungan saja. Artinya Kiki tidak melihat bahwa ini ada sebuah sistem yang memang sengaja mendistraksi, sengaja menciptakan adiksi, tapi ini bahwa based on keuntungan saja. Sebagaimana Mas Barli juga melihat pengguna itu dengan efisiensi, dengan kecepatan, dengan kemudian mestinya ini kan kita selama ini. Sementara Daniel itu mengajak kita untuk kembali ke belakang. Sisi kerusakan, bahwa itu memberikan kemudahan bagi seorang influencer, dia sehingga bisa mendapatkan keuntungan besar dan sebagainya. Nah, kita diajak untuk masuk ke behind the scene platform itu, gitu Mas. Bro Daniel. Maksudnya kalau bicara tadi keuntungan, bicara efisiensi produksi. Selalu dari zaman dulu kan kalau ada efisiensi produksi ada ekses, ada limbah. Limbahnya itu baik limbah fisik maupun limbah yang non fisik. Daniel berbicara tentang limbah yang non fisik yang kita hadap ini semua. Yang tidak terbaca oleh kebanyakan orang ketika menggunakan yang awalnya ini memudahkan semua orang. Kalau kita bicara tentang sosial media ataupun segala macam gitu ya, ini kan bukan bicara tentang akses saja gitu, tapi proses repetisi. Repetisinya kematian epistemik gitu ya, kematian cara berpikir, cara memahami realitas. Terus Barli tadi sebut ada kata gratis gitu. Gratis itu kan sebenarnya cuma ilusi aja gitu. Ada bentuk penyerahan kita terhadap sesuatu gitu. Mungkin kalau kita sebut itu ada namanya konsep digital Alexandrian gitu. Digital Alexander. Kita perlu berhenti di sini supaya Mas Daniel lebih keras lagi suaranya. Jadi kan waktu itu ada hubungannya dengan Alexander the Great yang bermadain Alexander Christie di jam tangan digital. Apa itu Mas? Yang kita maksud itu Alexander the Great gitu. Waktu dia datangin Diogenes gitu, dia bicara apa sih yang kamu inginkan gitu ya. Dia cuma jawab jangan ngalangin sinar matahari gua gitu. Sebenarnya ada makna metafora yang cukup cukup filosofis. Gimana kisahnya dulu diceritakan? Jadi Alexander the Great menawarkan itu kan datang ke pasar ketemu Diogenes gitu, dia bilang bro apa sih lu maunya apa gitu, gua kasih segalanya gitu. Tapi Diogenes menolak. Kenapa? Dia katakan? Dia bilang cuma satu, gua mau satu hal lu jangan ngalangin sinar matahari gua gitu bahasanya, jangan halangi sinar matahariku. Tujuannya apa sih? Makna filosofisnya pertama, Diogenes nggak mau menyerahkan dirinya kepada kekuasaan.
Nah, menghubungkan antara matahari dan kekuasaan ini supaya enggak cepat-cepat kita. Jadi kita bicara matahari itu adalah matahari itu menyingkap kenyataan. Oke. Tujuan esensial manusia. Oke. Gitu. Jadi dia menolak untuk menyerahkan dirinya pada kekuasaan, tapi tetap mengilhami bahwa tujuan esensialnya adalah biarkan matahari itu menyinari saya dan semua realitas akan tertampak pada hal yang paling paling wajar. Bukan paling wajar, tapi tanpa sinar matahari ya sama kayak aforismenya gua Plato. Ketika bayangan tuh cuma bayangan bukan realitas, itu dianggap sebagai kenyataan, padahal itu imitasi gitu. Jadi ya kalau bicara tentang realitas digital, ya saya bilang tawaran Diogenes tadi kebutuhan jangka pendek, bukan pancaran matahari kebutuhan jangka panjang. Yang jadi masalah itu kan yang dieksploitasi adalah ruang emosional kita. Jadi nggak ada lagi proses bagaimana menalar dengan baik, nggak. Ya kita bisa lihat buktinya kan kayak hari ini. Bagus contoh. Ya ada istilah moral outrage gitu. Ini sudah selesai dengan Alexander Digital. Alexander the Great itu yang tadi ya saya bilang Diogenes sama gimana? Alexander the Great itu dia adalah bagaimana yang paling dia mewakili dunia algoritma, dunia platform itu. Yang paling di sini dalam contoh ini maksudnya. Iya, dia mewakili karena dia akan menyerahkan dia akan memberikan segala kenyamanan, tapi Diogenes milih gue lebih baik mengendalikan diri gue. Oke. Jadi jangan halangi sinar matahari dari aku, itu artinya biarkan aku independen, aku menjalani keputusanku sendiri mengambil gitu ya. Karena kenyamanan itu jebakan. Oke. Nah, ini filosofisnya. Jadi enggak semata-mata bicara tentang terus tadi kalimat yang tentang moral outrage gitu. Oke, moral outrage. Coba jelaskan tadi. Ya kalau moral outrage itu simpelnya kan kayak contoh kita bicara hari ini kan ada proses persekusi gitu terhadap seseorang gitu. Pertama, seringkali proses persekusi itu dilakukan tanpa adanya proses berpikir yang logis. Karena? Ya karena ternyata proses penghukuman di dunia digital itu kayak rimba. Dia hanya digunakan sebagai sarana instrumen pemuasan pelepasan dopamin gitu. Tujuannya buat apa? Buat memastikan bahwa gue lebih baik daripada orang itu. Contohnya kayak misalkan kalau dulu kan ada witch hunt gitu ya. Witch hunt itu kan orang yang dituduh gitu. Dituduh, belum terverifikasi, belum ada kebuktian. Jadi korban. Penjelasan belum, ya istilahnya dia belum dalam proses pengadilan yang jelas. Tapi sudah ditarik ke pengadilan digital. Tapi sudah ditarik di dalam pengadilan digital. Tapi sebenarnya itu bukan pengadilan, itu tempat Enggak pengadilan dalam petik kan. Pengadilan istilahnya itu. In absentia. Ya, pengadilan kalau dulu itu asas praduga bersalah. Kalau sekarang kan asas praduga tak bersalah. Ya. Jadi gimana? Dipastikan bersalah dulu nih. Iya, dipastikan bersalah baru klarifikasinya belakangan. Ya, jadi gimana itu tadi tentang persekusi? Ya, persekusi itu jadi ya dalam dunia digital itu seringkali keputusan itu berangkat bukan dari proses dialogis berpikir rasio gitu, tapi seringkali itu keputusan narasi itu judgment harus marah-marah dulu gitu. Kenapa marah-marah? Karena distribusi ekosistem informasinya seperti itu. Bukan informatif, tapi mendorong orang untuk mereaksi sesuatu. Dari reaksi itu akan melahirkan engagement. Betul. Strategi polarisasi itu tujuannya buat apa? Ya orang itu akan lebih tertarik pada konflik. Sekarang ini, sekarang ini ada tiba-tiba persoalan kecil di sebuah kota di Jawa Timur, ada orang tetangga sama seorang dosen menyewakan atau sewa rumah atau tiba-tiba semua orang membicarakan itu ya karena itu menarik dua kubu, menciptakan dua polar. Ya, mungkin itu contoh yang bisa diangkat, bisa coba diangkat. Saya nggak tahu. Bisa dibilang di pasar atensi digital, engagement itu adalah mata uangnya. Ya, dalam contoh kasus ini itu gimana menghadirkan supaya kita bisa tahu. Semakin, jadi mungkin ada kasusnya biasa saja sebetulnya. Bisa jadi dengan adanya pasar atensi ini ada yang mengambil keuntungan. Satu yang mengambil keuntungan untuk kita tidak tahu karena semakin viral seperti kasus yang tadi Bang Labi sebutkan itu akan semakin naik engagementnya. Otomatis bisa menimbun keviralan yang lain. Boleh jadi salah satunya adalah orang salah, tapi karena engagement memihak dia akhirnya justru memanfaatkan posisinya yang sebetulnya salah ya. Betul. Dan akhirnya menjadi hero dan banyak pendukungnya. Bisa jadi seperti itu. Penjahat bisa ada Di dunia digital ini bahkan orang-orang yang influencer itu berita baik dan berita buruk. Mereka butuh. Ya. Yang penting jangan sampai nggak ada berita, karena algoritmanya nggak kerja nanti. Betul. Justru yang buruk katanya disuka. Lebih banyak. Karena tadi itu karena kontroversi itu dopamin keluar. Aku mau tanya, menurut Bang tadi peristiwa persekusi itu, bahwa manusia ini by default atau by nature itu
jahat atau enggak? Karena kan kalau orang membaca misalnya kayak pendekatannya Freud bahwa di alam bawah sadar itu menyimpan libido jahat atau otak reptil, tapi dia punya pagar namanya alam sadar, sehingga yang keluar itu tergantung si alam sadar ini punya tingkat rasional seberapa. Tapi by default yang di alam bawah sadar yang jauh lebih luas itu memang by default buruk. Kalau saya melihatnya manusia itu kan dia hewan juga, memangsa. Kita kan memangsa, memang memangsa. Kita ini omnivora bahkan. Yang membedakan bahwa itu tidak ada buruk, tidak ada baik. Jadi kalau singa memangsa kijang yang baru lahir, itu baik atau buruk? Enggak, itu enggak ada baik, enggak ada buruk. Ketika kita menggunakan akal budi, baru muncul baik dan buruk. Jadi kalau dilihat manusia pada level hewaninya, by nature ya. Karena memangsa dia bertahan hidup, mau nggak mau, dia nggak bisa makan sayur singa. Maksudnya kadang kita diajarin mungkin dalam sistem moral atau di agama, bahwa makanya akal budi awalnya fitrah polos, ada dosa. Akal budi itu membuat dia harus bertanggung jawab terhadap kehendaknya, mengendalikan kehendaknya. Ketika dia bisa mengendalikan kehendaknya, dia menjadi manusia. Tapi ketika dia tidak bisa mengendalikan kehendaknya, berarti dia hewan. Hewan justru sempurnanya ketika dia memenuhi kehendaknya. Manusia justru sempurna ketika dia mengendalikan kehendaknya dengan akal. Kalau aku ngeliat ini malah kayak orang melakukan persekusi, bukan karena dia aslinya seperti hewan biasa mempersekusi, tapi dia mengamati seniornya, atau mungkin dia melihat hewan di kebun binatang begitu dia melakukannya. Artinya ada interaksi lingkungan dulu. Enggak, kalau saya memang dasarnya kita memang berusaha untuk bertahan hidup awalnya. Tujuannya untuk bertahan hidup. Ketika dia memaknai bertahan hidup itu dalam area yang lebih besar, berarti lebih menjamin bertahan hidupnya, dia akan lakukan itu. Kita memang punya potensi itu, punya dasar. Kita hewan. Yang membuat kita tidak melakukan itu, ya karena norma-norma. Norma membuat kita malu, menyesal. Ketika itu tidak digunakan, by nature sebagai itu jadi hewan. Alternatif mungkin sama Daniel. Jadi kenapa orang ini harus dihancurkan epistemologinya? Karena orang-orang ini butuh bertahan hidup. Kalau semua orang rapi epistemologinya, dia nggak bisa bertahan di arus persaingan ini. Ya, itu berarti dia menggunakan sistem yang mendehumanisasi. Berarti manusia dikembalikan, bagaimana manusia tidak hanya ganti beda casing, tapi sebetulnya sistem hewan. Apa begitu tapi tujuan? Saya lebih senangnya tadi kita kalau bicaranya pada level kehendak ya. Kehendak. Sebenarnya di dalam ruang digital itu kita ada kehendak nggak sih gitu kan ya. Jadi kalau lihat contohnya Daniel kayaknya kehendaknya diambil. Karena saya juga kan bikin WordPress ya Pak ya, gitu nulis di WordPress yang gratis gitu kebetulan, dan tiba-tiba di situ ada iklan judul gitu di luar kehendak saya. Kalau nggak ada iklan judul itu webnya nggak naik soalnya. Jadi masalah kan itu hasil karya saya gitu, saya mikir keras gitu. Cuma ya tiba-tiba ada iklan seperti itu kan jadi kayak apa ya? Ini pertanyaan selanjutnya adalah di dalam skema algoritma ini seorang individu itu punya kehendaknya sampai mana gitu kan ya? Itu kita perlu pertanyaan. Kita enggak tahu, itu Anda enggak berkehendak kan tiba-tiba ada iklan judul di situ? Justru ya di luar kehendak saya, bahkan dikatakan kehendak pun tidak ada di dalam realitas digital. Tidak ada kehendak, karena yang ada itu cuma kita dikasih pilihan A atau B atau C yang telah dikurasi oleh sistem gitu. Kan kalau kita bicara sistem notifikasi ataupun sistem rekomendasi itu kan padahal orang tuh di internet merasa bisa mendapat banyak informasi, banyak hal. Anda justru menggambarkannya seolah-olah tidak ada opsi lain. Apa gimana itu menjelaskan supaya orang tidak salah paham, Mas Daniel? Orang ya ternyata di internet tersedia segala sesuatu, malah kelihatannya area eksplorasinya sangat luas. Tapi Daniel justru menunjukkan kita tidak diberi pilihan. Itu gimana itu kan penjelasan? Kita explore sudah diberikan sugesti suggestion kan. Oh, kamu nonton ini aja, kamu lihat ini aja, kamu nonton iklan ini aja. Jadi gimana itu, Mas? Jadi kalau Barli tadi sebut sebagai hal yang terpersonifikasi, itu nggak pernah lepas dari namanya prosesi komputasi algoritma kan. Kayak di sini ada istilah namanya mining data. Mining data, penambangan data. Ya, penambangan data. Apa sih yang ditambang gitu kan? Ya. Sebenarnya. Karena tambang biasanya kan batu bara, nikel, boksit. Jadi kalau mining data itu kan yang direbut itu pertama adalah dia memonitoring, menjadikan kita sebagai resources gitu. Resources itu jadi kayak kita ini adalah selain daripada consumer of data gitu, kita juga secara tidak langsung dalam kata gratis kita menyerahkan hidup kita, data kita, ruang privasi kita kepada sistem. Sistem akan melakukan kurasi ataupun komputasi ya.
Nah, dari komputasi itu akan dibuat namanya output. Outputnya ya banyak hal, kayak misalnya video yang preference kita kan ada namanya dia membaca data kita secara historical. Historical itu bukan sejarah, tapi bagaimana membangun keterkaitan erat gitu antara kita dengan sistem gitu, informasi gitu. Saya mencurigai Anda tidak mengembalikan kepada sebuah kekuatan politik, kekuatan militer, kekuatan ekonomi, tapi justru pelakunya adalah apa? Algoritma itu sendiri. Agak sulit dipahami. Emang mereka ini punya tujuan-tujuan, punya visi, punya. Algoritma sendiri berarti kecelakaan. Jangan-jangan itu. Gimana Mas? Bukan kapitalis Mas, bukan globalis. Menurut saya sih algoritma dikuasai oleh kapitalis. Itu menurut saya. Iya. Tapi saya tidak mendengarkan ada penjelasan. Bukan kapitalis Mas. Jangan-jangan kapitalis juga menggunakan algoritma ya? Iya. Artinya mereka juga pengguna algoritma dan adiktif juga. Iya, kalau kita bicarakan ini kan komodifikasi alam pikir ya Pak ya. Mungkin agak setuju sama Daryl bahwa algoritma itu sendiri, karena kalau dibilang kapitalis sebenarnya pelakunya bukan kapitalis, kita yang kita mau pegang HP, kita mau bikin akun. Selama kita bikin akun di satu platform, tawakal gitu ya, tawakal digital. Kan kita dagangannya mereka. Betul. Jadi saat kita daftar akun pertama kali, kita ini data saya, pakai sesukanya kan. Ya, mereka ini siapa? Itu yang dimaksud. Apa kapitalis? Platform-platform ini, misalkan kayak kita tahu kan sekarang negara-negara baru tuh, negara digital, negara Facebook, negara Instagram, negara TikTok. Ya, tapi kan di belakang platform ini ada pemilik saham paling besar kan, itu maksudnya kapitalis globalis. Enggak gitu juga. Daniel malah kayaknya sesuatu yang lain Ki. Tapi maksudnya kalau kita bicara tentang kapitalisme dengan informasi, itu sebenarnya bukan sistem ekonomi kapitalisnya, enggak, tapi kalau saya lihatnya sih prosesnya di mana saat kita dengan berserah diri kepada algoritma sehingga terjadi engagement, itu yang mau dibahas sama dia, prosesnya berarti ya. Jadi logik daripada ekosistem informasi ini buat apa sih kan gitu. Tadi saya udah sebut. Buat apa? Tapi siapanya belum. Tanpa menyebutkan kata kapitalisme, komodifikasi alam pikir, merubah pola pikir seseorang itu adalah bagian daripada strategi ya sistem ekonomi. Pasar atensi kan nggak lepas dari kata ekonomi, monetasi kan gitu ya. Tapi ada pelakunya nih, human. Kalau di belakang itu. Coba belum diidentifikasi. Kalau misalkan pelakunya sih kita terlalu mudah untuk menjelaskannya Pak. Tapi saya lebih senangnya itu kita memahami dulu nih bagaimana. Jauh-jauh dulu, Speng. Ya, kalau mungkin dulu di perang dingin 90 ke bawah gitu, kita melihat prosesi kekuasaan itu kan pasti Orwellian Bang. Orwellian itu dalam arti teridentifikasi aktornya siapa, orangnya siapa. Itu misalkan kayak perang nuklir, antariksa, itu kan perang algoritma juga. Enggak, maksudnya artinya narasi yang berkembang, pasar atensi itu. Itu kan tetap ada pelakunya Ki, negara-negara. Ini justru kayaknya stateless, maksudnya tidak berbentuk manusia, boleh jadi. Diskusi kita makin seru. Kayak waktu Soviet itu mencoba banget, dia nggak meledakan satu negara. Karena kalau meledakan satu negara, dampaknya dimusuhin. Tapi dia cukup meledakin yang daya ledaknya besar, nggak meledakan siapa-siapa, tapi atensinya yang diambil. Iya betul. Nah itu kan ada negara tapi di belakang ini tidak melibatkan, ini saya mencurigai, belum tahu karena disembunyikan itu pelaku di belakang ini semuanya. Jadi gini Pak, jadi kalau dulu di tahun 90 ke bawah kita bisa identifikasi siapa pelakunya, bisa teridentifying gitu. Karena itu bedanya, bagaimana menaklukkan alam bawah sadar orang gitu kan ya. Kekerasan epistemik gitu, itu baru muncul kata pasar atensi gitu. Populernya di situ sebenarnya. Kekerasan epistemik. Ya, kekerasan epistemik ya artinya dia mengendalikan kita, tujuannya itu. Ya, dia ini siapa, Mas? Ya dia kalau saya sih lebih sebutnya bukan kapitalis sih, tekno-feudalism gitu. Tapi bertulang berdaging gini? Bertulang berdaging sih sebenarnya saya tidak bisa jawab pertanyaan itu Pak, karena saya belum ketemu referensi kata bertulang. Tapi kan pasti manusia atau mesin itu sendiri. Ini jangan-jangan seperti kata Morpheus dalam The Matrix, belakangnya itu ada Oracle. Nanti di Oracle itu di belakang, di atasnya lagi ada lagi. Jangan-jangan akhirnya ujungnya ternyata kabel-kabel saja di belakang itu. Saya sih lebih melihatnya bedanya gini Pak. Kalau dulu itu kan kita bisa mengidentifikasi pelaku daripada operasi kekuasaan. Kalau sekarang itu kita tidak bisa mengidentifikasi gitu. Tadi lo bilang apa? Tekno-feudalism. Maksud lo berarti ini segelintir? Ya, kalau misalnya ke dalam relasi, kalau gue sih melihatnya bahwa ini kayak bukan relasi perusahaan melawan orang banyak, enggak. Tapi gue ngelihatnya ini justru karena tadi pelakunya juga kita yang memang mendaftarkan diri. Jadi ini lebih ke apa? Imperialisme konsensus. Jadi
Tujuan daripada apa ya Pak ya, narasi ini dibangun tuh kan kita bukan menunjuk siapa pelakunya, enggak. Terus supaya kita bisa melawannya, Mas. Bukan. Kalau enggak ketahuan siapa di balik itu, terus kita melawan siapa? Jadi masalah itu Invisible. Maksudnya Atau- orang yang tidak masuk pada epistem. Atau Itu gini, utamanya. Daniel, Bang Labib, dan Bang Kiki, dari pasar Atensi. digital ini, apa sih dampak buruknya yang dapat terjadi kepada kita atau pada masyarakat umum? Apakah dapat Enggak. kita membuat jadi adiksi, terus kita kena health Bukan. mental, atau algoritma. Tapi kan kalau sistem komputasi ini kan pertama dia mempelajari manusia. Oke, mempelajari manusia dan lama-lama kelamaan dia akan bisa menjadi manusia gitu kan ya. Iya, dia. Kenapa saya bilang dia bisa menjadi manusia? Karena dia telah merampas ruang cara kerja kognitif kita. Oke. Dia telah menjadi agents of teknologi. Dia telah Sudah lebih cerdas dari kita sudah pasti. Oke, itu lebih masuk bahkan lebih berfungsi daripada kita. Lebih salah dia kalau kita caci maki, Nggak dia malah. tetap mohon maaf ini Iya. sopan sekali gitu. Dia lebih berfungsi daripada kita. Self-nya di dalam sistem artificial intelligence kan bukan bercinta ataupun segala macamnya, tapi fungsi, fungsi. Fungsi. Bahkan kalau Lahiyahnya itu. kita ada istilah social glitch, Pak. Social glitch. glitch. Ya, social glitch. Itu ada istilah namanya. Pernah nggak sih kita beli makanan di Nah, kafe? contoh-contoh yang real gini. Lebih suka ini. Jadi agak turun Ya, kita. kita pernah nggak sih beli Belum, makanan kan? di kafe gitu, Mm-mm. ngelihat orangnya lagi main HP, sedangkan ayamnya, misalkan ayam ya, ayam itu belum mateng. Artinya apa? Bahwa di sini kita mengalami Oh, dia menyuguhkan ayam yang belum matang karena dia sibuk dengan HP. Oh iya, dia sibuk main HP. Bahkan kalau kita ngumpul ada istilah fobbing gitu, teman kita ngumpul tapi semuanya pada main HP gitu. Nggak ada lagi kehangatan nongkrong tuh hilang. Iya, jadi artinya gitu kita telah meninggalkan dunia organik kita, mengamputasi diri kita, menyerahkan hidup kita kepada realitas yang imitatif gitu. Kalau Bapak mungkin negara Kafka tahulah dengan Negara rumitnya Kafka, sistem birokrasi gitu ya. Karena terlalu rumit untuk memahami sistemnya apa di balik ini. Dan itu yang saya maksud. Kasih contoh dong, Mas. Artificial Gimana neural itu negara network Kafka? itu karena kerumitannya sulit dipahami Nih, cara kerjanya. akhirnya manut orang. Akhirnya orang ya udah melihat Ikut aja. hanya efek outputnya. Ya, nggak tahu Bahasa- sistem kerjanya. Bahwa dia menyerahkan datanya, dia Selama memberikan ini- dirinya. Selama ini mungkin ya Pak ya, kalau kita bicara teknologi gitu ya, itu kan dipahaminya secara parsial Pak. Hanya pada level keuntungannya aja Untung. gitu. Enggak, jadi kalau Dengan misalkan pasar atensi bisa buat orang Kehilangan. merujuk ada jadi penyakit enggak, mental. jadi decision making yang mereka Nah, itu ambil kan itu yang disebut dengan iya, jadi Dan- decision making yang mereka ambil itu karena base reference-nya dari algoritma gitu, mereka lebih mengkedepankan ruang tensional mereka dibandingkan akal sehat. Itu udah terjadi. Bro Daniel mau tanya sedikit gini. Jadi Bro Daniel membedakan ada realitas digital, ada realitas analog. Menurut Bro Daniel tadi ada sisi berbahayanya. Tapi kalau kita lihat kerinduannya Bro Daniel dengan realitas analog itu kan harganya mahal. Misalnya saat orang trial and error mengalami kerugian karena sedikitnya informasi, dia harus menanggung kerugian yang Inefisiensi. di realitas digital semua orang mendapatkan informasi, jawaban sehingga kegagalan lebih bisa ditekan gitu. Iya, memang itu. Tapi justru kegagalan itu menurut Daniel itu membuat kita nyata hidupnya, benar. Coba di Jadi kan kalau misalnya realitas digital sama realitas analog itu kan bedanya satu menegasikan konsekuensi, yang satu menghadirkan konsekuensi. Manusia bisa hidup karena dia mempelajari proses salah. apa ndak bisa kesalahan juga dibuat programnya oleh algoritma, oleh AI Jadi- juga membuat kesalahan supaya kelihatan seperti manusiawi gitu nanti ke depan. Secara teknis Kadang-kadang juga salah jawab-jawabnya. Iya. Kan Iya. sudah Dia semakin digunakan semakin cerdas. Ciri semakin khasnya di-train, Jadi semakin ada istilah namanya enggak naking cerdasnya dia bisa membuat kesalahan. dia dapat Kesalahan yang dibuat, yang direncanakan gitu. memasukkan bahwa dia seakan-akan menjadi Manusia gitu loh. Ada emosinya, ada apa bisa begitu? Oh. Mengkhawatirkan kalau itu. AI belum bisa bermimpi. Tapi pernah nggak sih Pak dapat Iya, iya, dapat Tapi ke kayak wacana gitu ya dengan akselerasi teknologi ini sebenarnya apa ya mendorong kita pada proses kehancuran bersama gitu ya, karena nggak jarang juga gitu teknologi yang besar gitu dengan intens gitu yang ada sekarang itu membutuhkan sumber daya energi yang cukup Besar. besar gitu. Nggak jarang loh misalnya kita ngancurin ruang hidup kita demi mineral gitu. Terus nggak jarang juga ya Itu nggak ada hubungannya dengan sebelum dunia digital juga penghancuran lingkungan itu kan biasa terjadi. Karena efisiensi anggaran tadi. maksudnya
sebelum kita ya, diarahkan oleh sistem ini. Justru itu Pak. Kecenderungan dasar sudah ada pada manusia untuk menguasai. Itu pada proses akselerasi gitu. Bukan pada algoritma khusus, secara khusus ya. Memang itu kecenderungan manusia untuk dimanfaatkan karena mencari kemudahan. Maksudnya Pak? Ya dengan dia mencari kemudahan, dia mencari kecepatan, dia akhirnya menyerahkan dirinya, dia padahal justru itulah yang membuat dirinya hilang kemanusiaan. Soalnya kalau saya lihat platform di HP kita itu sebagai alat kontrol. Dia bukan fungsi lagi gitu. Dia capture semua kepribadian kita. Jadi nggak selamanya, maksudnya kayak teknologi itu baik, nggak juga. Tapi ternyata kalau kata Winston Churchill gitu kan ada istilahnya, arsitek itu pertama merubah ruang spasial, pada akhirnya merubah kita. Begitupun teknologi. Teknologi itu merubah kita. Jadi kalau saya memandang teknologi, kayaknya memang pelakunya adalah teknologi, bukan kekuatan negara atau apa ya. Gini, kalau misalkan di sebaya itu dan analog ini punya sisi bagus juga, tapi zaman kan berkembang. Kenapa kita nggak menerima dua realitas ini sebagai realitas yang hybrid? Bahwa setelah kita tahu bahaya digital dan kita juga punya kebutuhan tentang ruang analog, ya udah kita bangun sisi dialektisnya gitu. Ya, bahwa punya kesadaran tentang itu, tapi tetap merawat dunia sosial yang analog itu. Oke, itu bisa. Tapi kan misalkan kita belajar juga tentang evolusi kita ya Pak ya. Nggak jarang loh kita ngambil keputusan immoral, tujuannya buat apa? Tetap ada. Eksis as a species gitu kan ya. Contohnya kalau di perkandangan babi gitu kan, kita memisahkan ibu dengan anaknya tuh. Ataupun saya nggak ikut. Kita bicara tentang farming industri dari perspektif itu. Tadi saya pikir saya ikut juga. Kita nggak pakai kata kita, tapi misalkan pelaku industri gitu. Nggak mewakili manusia artinya. Bahkan juga banyak tragedi-tragedi kalau kita bisa lihat gitu, dengan imajinasi yang esensial gitu, dengan tafsir-tafsir yang begitu ilahiyah gitu, kita melakukan tindakan yang berdarah-darah gitu kan. Tapi tujuannya gini, kita tidak bisa membangun sinkronitas itu tanpa memahami proses epistemiknya. Saya bilang, jangan pernah bicara tentang aktornya. Kalau kita bicara tentang aktor ya kita sebenarnya telah memutus. Proses kerjanya. Yang kita penting itu prosesnya. Kita dulu baru siapanya. Ya, kita harus membangun apa sih, Bang? Jadi kayak memahami epistemiknya dulu, baru kita melakukan resistensi. Apanya dulu baru siapa. Benar. Tapi bukan berarti siapa yang tidak ada loh ya. Tapi Anda menyembunyikan terus. Nanti mungkin pada pertemuan berikutnya kita akan bicara tentang siapa di balik sistem yang menakutkan ini. Tapi siapanya itu pasti bukan saya, Pak. Mengerti utuh dulu esensinya. Masing-masing ada yang mau memberikan closing statement-nya sebelum kita. Bang Lapi pengen silakan. Masing-masing mungkin atau bersama-sama. Saya pikir apa yang kita bincangkan ini, meskipun kita tidak jauh beda dengan para penonton yang juga belum tahu banget tentang apa di balik algoritma yang menakutkan ini dan siapa di baliknya, kayaknya masih belum bisa dibincangkan. Bang Labi, penonton setia kita ada yang tahu siapa yang di balik ini. Ayo kita ramaikan komentar di bawah ini. Jangan-jangan memang kalau Daniel kayaknya dia tidak suka bicara siapa. Saya curiga tidak ada siapanya justru. Itu kira-kira dari saya tidak ada konklusi karena terlalu istilah-istilahnya juga saya lupa apa itu yang disebutkan. Oke, silakan yang lain. Mungkin dari saya closing statement dari saya adalah yang perlu kita perhatikan bahwa saat ini kita harus sadar bahwa setiap atensi kita, klik kita, scroll kita itu adalah sesuatu yang bernilai. Selain dapat menggerakkan roda ekonomi, itu juga dapat berdampak kepada mental health kita atau kehidupan kita sehari-hari. Maka bijak-bijaklah dalam menggunakan platform digital agar kita tidak menjadi korban algoritma. Maksudnya jaga jarak? Ya, lebih bijak lah. Kalau tadi mungkin tentang alam bawah sadar, bahwa alam bawah sadar kita tuh kayak gunung, memang bawahnya itu sangat luas. Tetapi apa yang tampil tetap harus dimonitor di alam sadar tadi, epistemologi. Terkadang habit kita, lingkungan kita nggak sadar kita melakukan yang buruk, tapi kita nggak menyadarinya. Nah, dengan adanya kita kesadaran, meskipun lingkungan kita buruk, bahkan kita masih bisa kontrol. Intimidasi apapun, dunia algoritma, dunia teknologi atau dunia digital, tetap kuncinya kita punya kesadaran atau epistemologi, gitu kira-kira. Ya, silakan. Kalau penutup dari saya ya, paling penting kan memahami bahwa proses hidup itu tidak selamanya ada di ruang imitatif ya, digital gitu ya. Tapi kehidupan tuh ya ada yang ada di depan mata kita gitu, orang terdekat kita gitu. Karena pada akhirnya orang yang bakal hadir di hari terakhir kita, ya orang terdekat kita gitu.
bukan kawan-kawan Facebook yang jauh di sana gitu, jumlah likes yang kita harapkan gitu. Sayangnya ini di bagian akhir. Saya tadi mau masuk di sini filsafat mulai mestinya bicara, tapi ya mungkin akan pada pertemuan terakhir kita akan ngobrol lebih jauh. Pertemuan kedua ya Pak. Ini keberapa? Ini pertama. Masa iya? Iya. Oke, pasar atensi. Oke, terima kasih kepada semuanya. Kalau Anda paham itu bagus, kalau nggak paham juga bagus. Yeah. Refresh your mind.